Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Ya, kawan Indra ya. Jadi yang dimaksud dengan penyeragaman estetik itu kita bisa lihat bagaimana misalnya terutama di dunia perkotaan, tapi sekarang juga udah masuk ke desa-desa ya. Misalnya dalam bentuk apa yang membuat keseragaman di dunia global misalnya kayak gitu. Kalau kita misalnya lihat teman-teman di eh, Malaysia, di Indonesia, di Thailand gitu ya, di Jepang, terus itu sama kalau kita lihat fashionnya gitu ya. Tidak ada pembeda. Kalau misalnya kita datang ke Eropa atau kemana gitu ya, sama kan mereka fashionnya juga sama dengan orang Indonesia gitu. Orang Indonesia sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi itu yang disebut penyeragaman estetik ya, misalnya desain kayak gitu. Terus dalam konteks arsitektur juga begitu. Kita lihat di beberapa ya, walau kecuali mungkin eh, gedung-gedung tua ya, tapi itu pun kalau kita lihat gedung-gedung tua juga hampir mirip gitu ya, yang terutama yang di Indonesia yang produk-produk buatan apa ya, desain-desain dari Belanda misalnya kayak gitu ya, bangunan-bangunan pemerintahan itu hampir mirip dengan di negara-negara lain. Tidak ada keunikan ya, mungkin kecuali Bali ya. Bali itu punya ciri khas sendiri gitu ya, ininya, struktur bangunannya gitu ya, arsitekturalnya kayak gitu-gitu. Beda dengan di negara-negara lain, walaupun ada beberapa di misalnya, tapi tidak sama misalnya. Kayak di mana lagi ya, ya arsitektur, fashion misalnya, kuliner juga kan gitu, hampir sama kan rasanya. Itu penyeragaman bentuk estetik gitu, seperti itu. Nah, belum lagi ke dunia seni lukis misalnya, kan hampir sama karya-karya kita dengan karya-karya di luar ya. Seni abstrak juga kayak gitu juga gitu ya. Realis juga, kalau sekarang lagi musim realis tuh, hiperrealis, di mana-mana itu sama gitu gitu. Di tempat yang lain juga sama kayak gitu gitu, karena mungkin pasarnya waktu itu didorong ke sana, semua orang garap ke sana kayak gitu gitu. Jadi ini menjadi ada penyeragaman bentuk ya. Apalagi ya, ya arsitektur, eh, fashion, kuliner kayak gitu. Itu penyeragaman gitu. India misalnya, dia punya khas itu bagus gitu ya India. Terus apalagi ya, tapi ya di kota-kota gedenya masih ada orang yang eh, Malaysia masih kelihatan ada yang memakai Melayunya ya, gaya Melayu. Tapi yang ini kan misalnya di kota-kota gede, kota-kota besar di Indonesia kayak Bandung, Surabaya, Jakarta, itu hampir mirip dengan negara-negara lain kayak gitu. Itu semua di persepsi gitu ya, nilai estetiknya itu sama, diseragamkan seperti itu. Ya, strategi yang pasif, apa ya maksudnya itu, bagaimana menciptakan suatu gerakan yang aktif ya, maksudnya yang aktif, yang berkreasi gitu ya. Jadi begini Andi, di dicoba misalnya, eh, kamu membuat pemetaan potensi eh, kelokalan gitu ya di daerah misalnya atau apa gitu ya. Nah, potensi-potensi yang ada di masyarakat itu, baik potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Supaya kemudian begini, ketika kita sudah melakukan pemetaan itu gitu ya, nah, dipetakannya tuh seperti itu. Ada peta gestur sosial masyarakat dan peta arsitektur uh, daerahnya, kampung. Terus kemudian bagaimana peta intervensi dari luar itu melalui apa saja, oh media gitu kayak gitu. Nah itu harus terpetakan dulu. Nah setelah terpetakan baru kemudian uh, dielaborasi. Nah setelah dielaborasi,
kira-kira ada kemungkinan-kemungkinan lain soal kreativitas yang terbangun di situ. Nah, itu yang kemudian si masyarakatnya harus dilibatkan gitu ya, sehingga kemudian menjadi sebuah gerakan yang aktif bersama-sama di masyarakat seperti itu. Nah, kalau kemudian setelah apa namanya tuh, setelah terpetakan itu, setelah terbentuk, karena kan yang menjadi persoalan adalah sebetulnya bagaimana mencari ide. Nah, ide itu tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi itu harus ada proses pemetaan gitu. Dari pemetaan, pemetaan fisik gitu ya, infrastruktur dan pemetaan suprastruktur. Nah, setelah keduanya baru nanti kita lihat di pemetaan suprastruktur tuh di dalamnya apa saja berkaitan dengan pemetaan psikologi seni, pemetaan apa imajinasi kayak gitu-gitu. Itu harus dipetakan. Setelah itu ketemu baru kemudian elaborasi yang kemudian nanti apa poin-poin yang akan muncul kayak gitu. Itu menjadi sebuah pendorong, dan kemudian harus juga dipetakan dunia luarnya seperti apa yang kira-kira ini bisa berkaitan dengan ke dunia luar seperti itu, dan ini menjadi tonjokan yang mandiri seperti itu.